tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhib bin-nisyan bi-nuri bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila aqal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajjadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'in syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham tentang hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah kadang-kadang kita remehkan, kita sepelekan, kita anggap hal yang biasa, cuma sunnah. Awas, hal yang sunnah itu adalah pekerjaannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, kangen sama Nabi, rindu sama Nabi, kerjakan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dapat syafaatnya Nabi nggak? Mau dapat pertolongan Nabi nggak? Mau kumpul sama Nabi nggak? Jalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Yang sunnah aja dikerjakan, apalagi yang wajib. Ya, nah, patokannya seperti itu. Ya, di antara sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin pernah mendengar namanya sujud sahwi. Pernah mendengar sujud karena lupa. Sujud syukur, ya, karena mendapat hadiah tiba-tiba ada ya uang kaget, tiba-tiba dapat duit 10 juta. Ya meskipun itu di TV nggak tahu kenyataannya benar apa enggak, tapi mudah-mudahan sih ada juga. Kadang-kadang ada orang baik, benar apa benar? Rezeki yang nggak disangka-sangka, bukan sebuah hal yang mustahil, cuma 10 juta, 100 juta pun nggak mustahil. Ya, dikasih rezeki tiba-tiba pengen umrohkan orang tua, tiba-tiba ada orang datang, orang tuanya masih ada, udah pernah berangkat umroh belum? Ini saya berangkatkan emak dan bapaknya istri berangkat umroh. Rezeki nomplok siapa tahu, betul? Berkahnya sholawat, berkahnya istiqomah, berkahnya berzikir, berkahnya menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disebelin, jangan diremehin, jangan dianggap gampang. Ya, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud yang kita bahas kali ini adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu seperti apa, Habib? Ya, misalnya seorang imam di sholat berjamaah, ya, biasanya yang sering dibaca itu biasanya surat alif lam mim sajadah biasanya alif lam mim sajadah, ya, itu karena di pertengahan ayat biasanya dibaca malam Jumat, ya, itu kalau di pesantrennya dulu, ya, kalau dibaca, ya, ini juga idza sama'un syaqqat wa iqra bismi rabbikal ladzii khalaq, itu termasuk ayat yang ada sajadahnya, ada sujud tilawahnya. Kalau yang lebih sering itu, yang lebih biasanya dibaca sujud tilawahnya itu biasanya surat
surat Alif Lam Mim Sajadah ya. Itu bunyinya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadaw wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini enggak usah heran. Pas bacaan itu tiba-tiba imam langsung sujud. Ente jadi makmum gimana? Diem aja enggak? Jangan diem aja, ikutin gerakannya imam. Oh, ini maksudnya sujud tilawah. Terus bacanya ya ini baca seperti sujud biasa nggak masalah. Ini diem aja pun nggak apa-apa. Yang penting rukun yang paling utama itu adalah mutaba'atul imam, ngikuti imam. Tiba-tiba langsung sujud, kan sebenarnya rukun dulu. Habis sujud selesai, berdiri lagi, terusin bacaan ayatnya. Baru rukun. Itu namanya sujudnya sujud tilawah. Kira-kira jelas apa belum jelas? Paham apa paham? Alhamdulillah. Ini ya sujud tilawah, tapi jarang, biasanya dipraktekkan nih jarang, daripada ntar jadi kadang-kadang orang awam salah kaprah, salah paham. Loh ini kok bisa rukuk habis bacaan ayat surat-surat pendek ataupun surat yang panjang juga ternyata kok langsung sujud, nih aliran dari mana nih? Itulah kagak ngerti, kagak tahu. Makanya ngaji biar tahu, ngaji biar paham, ngaji biar mengerti. Ya, jadi ya itu ya pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini karena waktu udah malam, mudah-mudahan semuanya bisa diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini juga masih sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Surat Shad ya. Laisat min azza, ini sujud bukan merupakan sebuah kewajiban untuk sujud. Kenapa? Saya sungguh melihat Rasulullah SAW duduk bersujud di dalamnya. Berarti kalau di sini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ya bahwasannya surat Shad di situ ya laisat min azza ini sujud wa hadza qaulu Syafi'i rahimallahu taala, bukan waqal jumhur inna min azza ini sujud ya. Kalau ulama secara sepakat bahwasannya surat Shad itu di situ ada ayat sajadahnya. Di sini juga sekali lagi hadisnya wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Ada surat An-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nanti ada ayat sajadahnya di situ. Pas ayat sajadahnya dianjurkan ya untuk bersujud, namanya sujud tilawah. Kira-kira jelas? Kira-kira paham ya? Di sini juga yang terakhir Azan bin Tsabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm falam yasjud. Ini ada perbedaan pendapat. Ya, makanya perbedaan itu bukan jadi percekcokan. Perbedaan pendapat itu menjadi rahmat satu dengan yang lain. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran di dalamnya untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Tanya sama antum semuanya terus siap istiqomah ngaji di jalan Allah.